Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan integrasi template dashboard ke aplikasi kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita login kan 1 2 3. Nah, di sini kan ada halaman dashboard. Jadi halaman dashboard nanti kita akan menggunakan template dari Bootstrap, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyari di internet. Untuk latihan saja kita bisa pakai yang free saja, teman-teman. Mungkin kalau buat bisnis atau buat pekerjaan kita bisa membeli dashboardnya. Kita tinggal masuk ke template dashboard Bootstrap sini. Nah, di sini banyak, teman-teman. Kita cari saja yang gratis untuk pembelajaran. Nah, di sini kan ada nih. Kalau saya udah menggunakan yang ini, teman-teman. Karena di sini kan labelnya free. Jadi mungkin saya menggunakan yang ini. Nah, teman-teman tinggal klik saja, mungkin bisa review terlebih dahulu sebelum install. Nah, di sini tinggal kita klik download di sini ya. Nah, di sini karena saya sudah download, jadi sini saya batalkan saja. Oke. Nah, kalau sudah di-download, teman-teman bisa ekstrak filenya. Nah, di sini karena saya letakin ke tutorial Django di sini. Akan di sini nanti filenya itu akan berbentuk seperti ini. Dia gabung. Ada untuk styling, ada untuk HTML. Jadi kalau kita buka di index.html ini, kita buka. Nah, maka tampilannya itu menyerupai template yang tadi, teman-teman. Nah, ini nanti akan kita integrasikan ke website kita nanti. Oke. Nah, untuk tutorialnya teman-teman mungkin bisa simak videonya. Ini kalau bisa teman-teman tuh mempunyai 2 text editor ya. Jadi yang satu ini untuk template, yang satu ini merupakan aplikasi kita. Jadi nanti kita mudah untuk melakukan copy paste-nya. Oke, lanjut kita minimize lebih dahulu. Mungkin kita akan masuk ke bagian dashboard sini ya, teman-teman. Bagian dashboard. Nah, yang login kemarin ini karena templatenya masih ada di sini, kita bisa buat filenya di sini. Kita buat new folder, namanya template. Di dalam template ada folder lagi yang namanya dashboard. Nah, di sini di dalam dashboard kita buat new file yang namanya dashboard.html. Yang dashboard ini kita ambil, kita copy, kita letakkan dia di sini. Nah, seperti ini. Yang ini yang di login itu dihapus saja, teman-teman, karena kemarin lupa untuk memindahkannya. Oke. Yang di view kita arahkan dia ke halaman dashboard. Nah, di sini kita ubah menjadi dashboard seperti ini. Kalau kita tes login.html, masuk login 1 2 3. Oke, halamannya masih kosong. Dashboard.html. Selamat datang di halaman. Harusnya ada ya, teman. Nah, harusnya ada. Oke, kita masuk ke bagian indeks ini. Di templatenya kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini, teman-teman. Nah, kita pindahkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, sini kita bisa save. Kita save, lalu kita cek di halaman dashboard kita. Kalau kita refresh, nah, dia tampilannya masih seperti ini, teman-teman. Ini kan artinya CSS kita belum nampil ya, teman-teman. Nah, di sini seperti yang pernah kita pelajari di episode Bootstrap, di sini tuh ada sebuah directory yang template ini gunakan. Jadi kita bisa copy file vendor ini ke dalam static file kita di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ambil yang ini, teman-teman. Dia ada di dalam vendor di sini. Nah, di bagian sini kita bisa ambil path vendor ya. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke aplikasi kita masuk ke bagian static sini.
lalu kita pastekan di sini. Oke, kita tunggu. Nah, kalau kita cek, nah dia di dalamnya kan ada banyak nih, ada Bootstrap, ada card.js, ada data table. Nah, mungkin kita bisa cek lagi. Kita cek bagian JavaScript-nya. Nah, di sini dia masuk ke vendor. Nah, di sini ada JS-nya. Kita bisa kopikan JS-nya. Mungkin tutorial kali ini agak lama ya teman-teman, karena untuk proses integrasi template-nya itu agak makan waktu. Mungkin kalau teman-teman yang udah mengerti bisa lebih cepat lagi. Oke, sini. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Di sini di bagian sini ya, image ada nggak? Image, imd. Oh, template image juga boleh, kita ambil image nya, image, copy, kita pindahkan ke halaman statik. Stop, mungkin di img udah ada. Nah, di sini saya meletakkannya di dalam file image, atau mungkin teman-teman bisa pindahkan dia di sini lagi. Nah, bebas, jadi yang ini bisa teman-teman hapus. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke codingan kita. Nah, di sini kita kasih dia load static. Load static. Nah, seperti ini. Nah, di vendor kita bisa kasih seperti ini. Static, kasih seperti ini. Nah, karena itu ada di dalam vendor, kita bisa kopikan nih file ini. Directory ini kita cut, kita masukkan ke dalam static sini. Oke, coba kita lihat ada perubahan nggak? Nah, ada ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke codingan kita lagi. Static vendor, bener ya, static vendor, langsung masuk ke bagian font. Oke, selanjutnya kita oh sebentar, ini laptop saya lagi nge-freeze. Nah, di sini bagian CSS juga sama, kita kasih seperti ini, static. Nah, CSS-nya kita masukin dalam, kita cut. Nah, tadi kita belum mengcopy untuk CSS-nya teman-teman, kita bisa ambil lagi, kita masuk ke template. Nah, CSS-nya di sini kita bisa copy, kita masuk ke project web app, masuk ke static. Nah, kita pastekannya di sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, sini benar ya, static CSS. Kalau kita cek static CSS, nah di sini. Kalau kita refresh tampilannya, nah dia akan mulai berubah teman-teman. Oke, tapi ini masih belum ya teman-teman, kita belum mengkaitkan untuk JavaScript-nya. Kita lanjut lagi, kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah sini kan ada banyak nih, kita bisa lakukan hal yang sama juga. Static, dalamnya kita kasih step, vendornya kita masukin ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, ini saya zoom terlebih dahulu. Static, dalamnya ada vendor. Kita pastekan. Sini juga sama. Static. Vendornya kita copy, kita cut, masukin ke dalam. Di sini juga sama. Static. Cut. Oke. Static.
Ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman, semisal kurang petik atau tanda karakter yang lain, karena kalau styling ini kalau dia kurang satu karakter nanti stylingnya tidak berjalan teman-teman. Sini kita copy, kita masukin di sini. Oke, kalau sudah di sini kita bisa refresh tampilan dashboard kita. Nah, otomatis hampir mirip ya teman-teman dengan template bootstrapnya. Nah, seperti ini. Mungkin nanti kita bisa remake lagi untuk tampilan dashboardnya, karena ini kan untuk tutorial pemula, jadi mungkin untuk step awal kita buatnya yang lebih mudah lagi. Ini menunya mungkin bisa kita sederhanakan lagi dengan segi tampilannya seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita sudah ambil image-nya. Nah, image-nya juga sama. Di sini kita bisa Ctrl F mencari si img-nya. Nah, seperti ini. Ctrl F lalu kita cari img-nya. Nah, di sini kan ada img nih, ada gambar. Sini teman-teman bisa lihat nih di pojok kanan kita tuh ada warna kuning-kuning. Nah, itu namanya letak image-nya. Nah, di sini juga sama. Kita bisa letakkan dia seperti ini. Static. Nah, di dalam ini image-nya juga kita pastekan sama seperti di CSS-nya. Image, lalu kita klik lagi. Nah, di sini ada lagi static, lalu image-nya di sini kita copy, tekan. Static, lagi sini ada juga static, image-nya kita copy, masukin di sini. Oke, ada lagi, ada banyak ya teman-teman. Static, oke, sudah kayaknya teman-teman. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa refresh tampilannya. Oke. Jadi gambarnya sudah masuk ya. Kalau kita masuk sini, nah kan tetapi di sini kan kita masih belum bisa ya teman-teman, karena memang di menu ini kita belum membuat sebuah function dan routingnya, jadi kita hanya bisa mengakses ke bagian sini saja gitu. Nah, mungkin di sini nih di bagian pojok nih kita bisa ubah namanya tuh, mungkin merequest dari hasil loginnya. Jadi kalau dia login sebagai admin, di sini akan tertulis admin. Kita bisa masuk ke halaman sini, namanya dockless. Nah, di sini bisa kita Ctrl F, kita cari namanya. Nah, di sini. Jadi namanya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa delete. Kita buat seperti ini. Kita request si usernya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita refresh di sini. Nah, dia sebagai admin. Nah, logoutnya juga sama nih. Ini kan kemarin kita buat sebuah function logout. Lalu kalau kita logout dia masuk ke halaman login. Seperti itu ya. Nah, di sini kita cari juga untuk logoutnya. Kita cari di sini Ctrl F logout. Nah, di sini refnya ini mungkin bisa kita rubah nih. Refnya. Kita masuk ke halaman URL, kita kasih namanya logout. Bener ya? Kalau kita cek di bagian login, di views-nya logout. Nama URL-nya yaitu logout juga, benar. Kalau kita refresh, kita coba ya. Oke, kita coba logout. Klik logout. Oh,
berarti salah ya. Di sini ada modalnya teman-teman. Di sini ada modal, berarti tombol logout yang ini yang kita rubah. Ready to leave. Berarti kita rubahnya salah. Sini mungkin bisa kita Ctrl Z lagi. Dia masuk ke di sini. Kita cari yang namanya ready to leave. Ready to leave. Nah, di sini ready to leave, select logout below review. Di sini ini teman-teman. Di sini ada ref untuk logout. Jadi bisa kita rubah nih. Kita rubah seperti ini. URL kita masukkan ke logout. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia klik logout, langsung keluar ke logout. Logout, klik sini, lalu dia masuk ke function si logout. Sedangkan fungsi logout dia akan nge-request session flushnya. Dia akan masuk ke halaman login seperti itu. Coba kita refresh. Oke, sudah. Kita klik ini, klik logout, lalu kita klik logout lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dashboard, keluar, nah dia tidak akan bisa karena ada dekorator seperti itu, teman. Nah, mungkin begitu saja tutorial kali ini. Mungkin nanti kita akan melakukan customize di halaman dashboard kita. Dan video ini agak lama teman-teman. Mungkin teman-teman yang kalau udah bisa dipercepat videonya. Nah, mungkin begitu saja untuk tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.